Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di di mata kuliah yang sangat diminati, dan yaitu tata letak pabrik. Kita kita coba mulai melanjutkan apa yang sudah kita ajarkan, yang saya ajarkan. Terakhir itu kita bikin peta atau mapnya, atau semacam apa istilahnya itu, saya tata market pabrik, peta pabriknya sama market pabrik ya. Kita coba mulai mengevaluasi apa yang kita lakukan. Pertama, ini hampir terakhir soalnya nih ya. Pertama kita lakukan adalah mengidentifikasikan dulu produk. Nah, cara untuk mengidentifikasi produk itu, produknya seperti apa, maunya customer seperti apa, itu dengan menggunakan pertama survei dulu. Setelah itu baru kita petakan dalam QFD ya. Ini belum keluar ya, presentasinya belum keluar. Oh iya, bentar. Udah keluar? Udah belum ya? Udah keluar ya? Udah keluar? Kelihatan? Halo? Oke. Saya ingin melakukan mengevaluasi atau meremind kembali apa yang sudah kita lakukan. Pertama adalah setelah kita dapat informasi melalui survei apa sih keinginan pelanggan itu, kita buat peta QFD, Quality Function Deployment. Quality Function Deployment ini untuk mendapatkan intisari apa sih keinginan customer utamanya, nanti diterjemahkan ke dalam kira-kira strategi teknisnya seperti apa. Kalau ingin tahan lama berarti harus pakai bahan apa dan sebagainya, itu di QFD. Setelah QFD dapat intisari apa yang strategi teknisnya, baru kita buat desain. Nah, dari desain tersebut kita buat desain sudah jadi, oke, di approve, baru kita buat struktur produk. Nah, struktur produk itu pecah-pecahkan, ada mekanisme explosion sama implosion ya. Nanti dari struktur produk tersebut baru kita dibuat daftar, namanya bill of material. Bill of material itu kira-kira mana produk-produk yang dibeli, mana yang produk-produk yang kita buat sendiri. Kalau dibeli berarti kita subkonkan ke orang atau cari produk yang udah ada di pasar. Setelah itu, setelah kita tahu bill of material tersebut, kita mulai membuat peta proses atau peta tahapan-tahapan prosesnya, di mana tahapan proses itu yang dibuatnya dulu apa. Nah, itu yang akan kita buat nanti assembling. Nah, kalau misalnya kita ada tinggal merangkai dengan produk-produk yang dibeli dari luar, nah itu dinyatakan di dalam peta proses ya. Setelah kita tahu peta proses, baru kita menetapkan kebijakan, kita memproduksinya berapa per bulan. Itu lari nanti ke, bisa juga dengan menggunakan peramalan, hasil peramalan, kemudian atau kita menetapkan strategi, bisa juga peramalan atau melakukan pemesanan. Tetapi tetap saja kita harus menetapkan kapasitas produksi.
Nah, ini sudah ditetapkan kapasitas produksi per bulan, ada macam-macam ya, setiap grup ada yang 2100, 2200, macam-macam. Nah, setelah kita tetapkan produksi berapa produksinya per bulan, baru kita tetapkan line of balancing. Artinya kita menetapkan line of balancingnya dengan cara mudah kali. Misalnya kalau produksinya per bulannya 2100, jumlah kerja per bulannya berapa? 25 ya, tinggal jumlah ini dibagi 25. Tetapi ada perhitungan lain, harusnya ada yang disimpan berapa, yang artinya suku cadang atau safety stocknya berapa, atau yang kemarin sisa berapa, diproduksi berapa, safety stocknya berapa, nanti pada akhir bulan kita sisakan berapa. Nah, itu nanti dalam menghitung itu nanti dijabarkan lagi, line of balancing nanti keluar nilainya, baru kita menghitung berapa jumlah SK per areanya, berapa jumlah mesin, terutama karena memperhitungkan faktor keseimbangan, sehingga kita bisa menetapkan setiap SK itu kan ada mesinnya macam-macam. Kalau misalnya dia terlalu cepat atau misalnya terlalu lambat, bisa juga kita tambahkan SK-nya dengan produk atau mesin yang sama ya. Kemudian sebentar ini, oke. Kemudian baru kita setelah SK-nya tahu berapa jumlah mesin dan sebagainya, mau nggak mau jadi akhirnya kita bisa menghitung kira-kira luas stasiun kerja dan allowance-nya berapa. Nah, setelah itu baru kita hitung lagi, menghitung luas gudang barang jadi berapa luas, menghitung luas gudang bahan baku ya, bahan bakunya, kemudian menghitung juga menghitung luas gudang WIP atau work in process. Nah, setelah kita hitung itu semua, akhirnya kita bisa tahu seluruh produksinya, luas-luasnya, sehingga kita mulai membuat urutan atau semacam urutan jalur produksinya seperti apa. Nah, dari sini baru kita lihat taruh dulu, ini datamu nggak oke. Kita mulai setelah jalur produksi dan proses produksi, otomatis kita bisa menghitung total luasan pabriknya selain jalur produksi. Baru kita bisa buat. Nah, sekarang kita mulai fokus kepada membuat tata letak kantor pabrik dan manajemennya. Yaitu step pertama adalah buat struktur organisasi. Departemennya apa saja, orang-orangnya siapa aja, job desk-nya apa aja. Baru kita menghitung luas kantor produksi, ya. Luas kantor produksi di sini ya, kebesarannya. Luas kantor produksi dan kantor manajemen dan fasilitas lain. Kita tambahkan ada musola, ada ruang makan, ada toilet, ada macam-macam itu. Nah, kita bisa menghitung sehingga kita bisa menghitung total jumlah tadi organisasi udah dapat, baru kita menghitung kira-kira ini si A ini punya meja kursi, terus kemudian ada lemari, ada ruang tamu dan sebagainya, dihitung kira-kira berapa dikali allowance, total fasilitas lainnya. Setelah itu jadi kita tahu bahwa kebutuhan ruang kantor itu berapa banyak setiap organisasi, setiap pejabatan. Nah, setelah itu baru kita buat ARC, Activity Relationship Chart, yaitu yang kayak kotak segitiga gitu ya. Terus kita buat mana yang harus dekat dengan beberapa pejabat atau siapa aja nanti yang paling dekat. Yang paling dekat dikasih nilai 10, kurang dekat dekat tapi harus kurang, levelnya lebih turun 8, 6 dan sampai 0 gitu. Dari RC ini kita akhirnya bisa merekayasa satu relationship dalam bentuk hubungan kedekatan, udah mulai ngebentuk kayak siapa yang harus dekat itu dengan menggunakan ARD atau Activity Relationship Diagram. Nah, Activity Relationship Diagram ini kan belum memperhitungkan jumlah
luas satu produknya atau satu area atau ruangan. Setelah itu baru kita buat realnya, blok layoutnya. Nah, blok layoutnya itu yang harus kita gambarkan kepada satu lagi. Nah, black layout ini sehingga kita memperlihatkan lebih ke dekat. Kalau ada banyak tamu gini, kalau di tengah jalan nih. Kemudian step berikutnya adalah sudah mulai mendekati blok-bloknya, sehingga baru kita petakan, masukkan ke dalam sebuah peta. Siapa tahu di luar dari pabrik dan di luar dari kantor itu ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Oh, ternyata ada yang lupa, misalnya belum taman, belum jalan, belum. Om lagi ngajar, Om. Nanti dulu. Ya, yuk. Kemudian bikin peta pabrik ya. Peta pabrik itu kira-kira butuh ada fasilitas lain. Nah, kita tambahkan. Nah, dari situlah akhirnya kita bisa melihat seluruh marketnya, peta pabriknya. Nah, paket itu market peta pabrik itu, sehingga kita bisa melihat kebutuhan pabrik berapa. Ditambah ada yang lupa, misalnya tadi ada kemarin saya lupa tuh masukkan pengolahan air limbah, ipalnya, instalasi pengolahan air limbah. Dibuatlah itu. Nanti setelah itu baru setelah kita tetapkan peta pabriknya, baru kita buat market pabriknya dalam miniatur pabrik. Biasanya dalam kertas yang di kertas duplek, ditambah nanti pakai lem gitu, termasuk ada ruangannya, ada mana yang meja kursinya harus dijelaskan. Di peta pabrik juga dijelaskan, digambarkan peta, ada kursi, ada apa, nanti bisa kelihatan untuk melihat kesesuaian. Nah, siapa tahu kalau udah digambarkan secara fisik akan bisa kelihatan ada yang kurang, tambahkan ini, tambahkan itu. Nah, peta pabrik itu yang bentuk miniatur dari kertas duplek tadi, harusnya kalian harus bisa ke depan harus memperlihatkan itu, bisa membuatnya. Kemudian, nah hari ini kita akan bahas menghitung biaya bangunan dan investasi fisik, mesinnya berapa, kendaraannya berapa, meja kursi nanti kita rinci kira-kira berapa. Nanti kita akan praktekkan. Setelah itu nanti seterusnya menghitung SDM, biaya operasional, kemudian menghitung pendapatan industri, menghitung kelayakan pabrik. Nah, ini level ke tahap 12. Nah, kalau udah semua, kalau diizinkan dan waktunya cukup dan mungkin ini ya, kita bisa ingin cita-citanya kita semua, kalau kalian ngebut bisa sampai ini, kita bisa buat pameran tata letak pabrik pada di kampus kita. Nah, sekaligus kita bisa saya ingin gini, selain pameran ini ada juga satu ke depan itu inginnya kita mengeluarkan sertifikat, jadi certify personal kepada orang yang telah terbukti mampu membuat pabrik ini. Jadi kita keluarkan semacam sertifikat non akademik. Nanti kalian bisa nambah gelar tuh, sertifikat in manufacturing industrial plan, jadi CMIP. Kalau saya kan udah punya ada 2 tuh, misalnya certify quality auditor, satu lagi certify supply chain analyst profesional. Ya, oke, kita mulai kepada sudah tahapan berikutnya, kita bikin ini semacam map dari pabriknya. Ini kan kita sudah mulai ke arah. Sebenarnya satu kita menghitung ini, kedua adalah kita harus siapkan tabelnya sebenarnya nilai investasi tanah ya, nilai investasi tanah misalnya nomor 1 area ya, masuk. Oke, kemudian ininya apa, investasi area, berarti areanya misalnya pabrik ya,
pabrik semua itu langsung. Luas areanya coba kita hitung di sini. Kita ngeliat yang gedenya aja nih, berapa nih? 91.489 coba hitung ya. Tabel luas areanya di sini, panjang kali lebar dulu ya, masukin dulu. Satu panjang kali lebar, ini luas areanya diantar. Misalnya ini mudah, kalau secara praktek mungkin nggak sekotak itu, tapi mungkin bisa bentuknya, tapi yang dibutuhkan pasti akan bisa lebih gitu ya prakteknya. Perkiraan aja ini kan, ini panjang, berarti panjangnya tadi 91.489 itu kan berarti ke 1 senti itu dianggap 1 meter, berarti 91 meter dikali ini. Kalau kotak ini lihatnya di sini berarti 84667 berarti luasnya sekitar, berarti luas area total luas area ini dihapus saja. Jadi nah sekarang luas area ya, berarti ini segini 7.746 yang kita butuhkan. Nah sekarang yang kedua adalah instalasi pengolahan air limbah, ipalnya kita lihat di sini kan yang ini. Nah nambah segini nih. Oke, ini 2032 dikali 16.369 total luas area. Harga per meter daerah itu mungkin bisa sekitar 3 juta misalnya, 3 juta. Anggap saja kita berhalusinasi 3 juta. Oke. 3 juta. Ini juga sama lah 3 juta. Atau mungkin berkurang lah, karena di paling belakang ya 2 juta lah ya. Berarti ini harga tanah dikali luas, $23 miliar 600 juta sekian ya.
Ini jadi total investasi. Total investasi sama dengan sum 23 miliar 900 juta 533.649. Ini total investasi tanah. Nah, sekarang kita mulai nilai investasi bangunan. Kita menjadi berandai-andai juga sama kayak gini. Nomor 1 misalnya tadi, oke, kita mulai balik ke sini. Berarti bangunan itu berapa luasnya? Nanti kita bisa hitung. Kita bisa lebih dekat lagi mana? Oke, ini berarti ini ada pabrik. Nah, 10 kali 19 berarti gudang. Tulis lagi gudang di sini. Gudang. Panjang tadi lebar berapa? 10 kali 19,3. 10 oh, ininya 10 ini 19,3. areanya tinggal dihitung. Nah, kalau investasi bangunan kan bentuknya mungkin satu lantai. Ini investasi bangunan. Harga tanah, bukan harga tanah, berarti harga bangunan per meter. Bangunan per meter. Kamu tinggal searching, misalnya gini, kamu searching di situ. Sorry, ini harga bangunan per meter gudang. Nah, kalau gudang bisa kelihatan. Nah, bangunan gudang, harga bangun gudang, kontraktor gudang, borongan per meter persegi. Oke, kita lihat. Borongan bangunan, ruko, gudang, pabrik. Nah, ini kan ada tuh. Tinggal buang, gudang mewah, ruko, gudang, pabrik. Nah, ini ya 2,5 sampai 4,8 juta. Ya, ini sekitar ambillah misalnya yang lebih bagusan, 4 juta lah ya. 4 juta, ambil 4 juta. Total ya, total pabrik. Kalau kantor sini ada kantor, rumah tinggal standar, kantor standar, rumah tinggal mewah, rumah tinggal sederhana, rumah tinggal sederhana, tinggal sederhana 4 juta. Ruko 2. Berarti kalau kita kantor ambil 3 jutanya, ini 4 juta. Ambil 4 juta ya, gudang pabrik. Sini berarti harga 4 juta. Ambil sini kelebihan. Jadi totalnya adalah ini
700 juta tuh kalau kita mau gudang. Yang kedua, apalagi itu kan baru gudang tuh. Tadi apa ya? Oh, ini di gini. Oke. Ini kita lihat di ambillah kantor ya, kantor sini. Kantor 27542. 27542 dikali 29103. 29103. 29103. Nah, totalnya jadi berapa? Kalau kantor kita ambil yang 2,5 atau ambil 3 juta lah ya. Juta totalnya berapa? 2 miliar, 2,4 miliar ya. Ambil standar berapa ini kantor. Nah, ketiga misalnya apa tadi itu ruangan gudang WIP plus agak kecil, agak lebih 8,9 kali 3. 8,9 kali 3. 8,9 kali 3. Total berapa? Kali kantor gudang, agak gudang WIP 4 juta misalnya. Total 100 juta. Kali 4 juta. Terus kemudian ini gudang WIP. Gudang WIP. Berikutnya apalagi? Oh, total nih. Karena ini digabungin, kita ratain aja, kita buat kotak lagi. Mana kotak? Oh, ini nih. Kotaknya dari mulai sini. Jadi kalau nanti kan kalau bentuk kalian kan bikin SK-nya kan ada yang penyok-penyok gitu kan, ada yang panjang, lebar. Nah, kita buat satu ini lagi. Satu kotak lagi biar rata. Jadi agak dilebihin dikit ya, dikasih lebih dikit ya. Nah gitu. Nah jadi total ada 9,47 9,417 dikali 14,005. 14,005. Jadi totalnya adalah ini pabrik ya, 4 juta. $570 ya. Atau kalau mau tambahkan aja lah 4.800 supaya aman ya. Kalau ini bagusnya sih yang aman, bisa terjadi lonjakan harga di ke depan, nyari yang maksimal aja. Berarti ini pabrik ya. Nah sekarang terakhir gudang.
Oh, gudang total 18,3. Dikali 11. Jadi total ininya sama, pengalinya gudang pabrik. Ini gudang barang jadi. Belum, oh ada yang belum. Bangunannya itu di sini tuh, kalau salah ini bangunan. Ini kalau nggak salah toilet umum deh ini. Sekitar 5,947. Yes. 5,47 dikali, kalau kita lihat di sini 11,224. 11,224. Ini tadi 5 berapa ya? 5,947. Ini di sini. 947. Jadi totalnya adalah, kalau di sini karena bentuknya toilet tok mungkin hanya 3 juta per meter. Total berapa? Ini luas toilet umum. Toilet 6. Baru kita bisa ini berikutnya apa ya? Oh ini nih, dapur umum. Ambil dapur umum 10,161. 10,161 dikali 9,874. 9,874. Oke, tadi ada tamunya. Berarti di sini itu apa tadi? Ini. Totalnya adalah luas area segini dikali 'Nah, pada saat di sini kita sebenarnya bisa lakukan evaluasi ya. Gudang WIP 26 meter persegi. Ini kira-kira masuk akal nggak ya? Kalau dibesarin juga. Misalnya gudang WIP 8 kali 9 kali 3, kecil sebenarnya ya. Ya bisa aja kita rubah. Pada saat di peta sih memang nah ini peta segini kecil. Sebenarnya pabriknya sih nggak terlalu besar-besar juga. Nah ini akan mempertimbangkan juga nih kalau ternyata kira-kira masuk akal nggak ya kalau misalnya kita buat peta pabriknya segini nih tapi luas kantornya gede banget, kan berarti harus ada evaluasi.
jangan-jangan organisasi ini terlalu besar, beban biayanya terlalu besar. Nanti ini kita bisa lakukan evaluasi ulang dari tahapan mau ini harus dikecilin lagi karena tidak imbang antara proses produksi atau luasan yang menghasilkan uang ini kan jadi beban tuh. Nah, ini pertimbangan ini. Tapi it's okay lah, kita uji coba dulu sampai nanti akan ketahuan pada saat kita melakukan penghitungan semacam kelayakan industri. Nah dari sini oke. Yang belum dihitung apa ya tadi? Oh ini nih musola. Oke. Kecil. Tadi belum ditulis dapur umum. Dapur umum. Sekarang musola. Ini berapa ya? Kalau agak ke ini kita buat otak lagi di sini supaya bisa menghitung. Ini itu 20,399 dikali apalagi ini di 14,97 total musolanya yang 3 juta ya, total sekian. Masjid ya, ini berarti seluruh bangunan sudah dihitung ya, berarti ini total berapa rupiah? 6 miliar. Investasi tanah 23, ini 6,5 miliar ya. Total luas tanahnya yang untuk bangunan 1826 dibanding dengan luas tanah total 8.000. Berapa persen? Belum terkait dengan misalnya nilai investasi jalan, kan jalan ya, jalan. Nah kalau jalan ini berarti kan tinggal memperkirakan aja nih. Dari peta ini bisa kelihatan kagak gede mana. Nah kira-kira ini bisa kita lihat ini kira-kira aja nih. Nah, ini kan ambil sini jalannya berarti kan di aspal satu, ambil lagi gitu ya. Terus kemudian area 1 misalnya ini aspal berikutnya ini di sini ya. Ini lihat tamu masuk nggak?
Terus berikutnya lagi area ini kan kita bisa hitung terus ya totalnya berapa. Terus nanti kamu bikin kotak lagi kira-kira. Nah, ini kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ini jalan berikutnya ke sini. Ambil kasar nggak apa-apa, nggak perlu harus detail semua. Ini jalan berikutnya juga kan gitu ya. Terus seperti itu jalan lagi. Lihat per area, jadi area jalan 1, 2, 3, 4, 5 masukin ke yang tadi itu. Misalnya jalan 1, jalan 2, masukin lagi. Oh, terus areanya berapa? Nah, mengenai harga bangunan kamu cari lagi tuh, cari di sini. Ini kan bangunan, ini bentuk jalan ada nggak ya, hitungan harga jalan per meter, jalan aspal per meter. (2021) saat ini harga aspal per meter kontraktor pengaspalan itu kita bisa lihat harganya berapa. Harga bocoran di 2000 apa ya, harga tergantung harga kondisi luas, tapi nggak ada yang ini ya, harga kontak, harga per lot mik 2021. Kita bisa lihat harganya ada nggak, harga anggaran di sini ada nggak ya, ya per paket apa. Nggak ada nilai rupiah. Ini pakai masa paving blok, jalan, asuhan jalan 85, 80, penetrasi ulang dari awal 135.000, 150 total. Udah ada gambaran lah, kira-kira ambillah sekitar 200.000 lah ya. Ambil di sini 200.000. Kalau mau aman misalnya 250 lah. Ya, di sini. Nah, ininya nilainya kalian sesuaikan dengan itu. Oke. Itu dari segi bangunan. Belum bangunan, jalan, belum taman. Nah, taman juga lakukan hal yang sama. Nah, cuman tinggal kita buat cari harga taman investasi, misalnya taman. Nah, kamu area 1, area 2 juga kamu kayak tadi ya, di kotak-kotakin aja pakai perkiraan. Taman 1, taman 2, dan seterusnya. Nilainya cari harga taman. Ini kan jalan, harus ini jalannya. Ini bukan taman tapi ini bukan jalan tapi taman.
kamu cari searching di Google Internet harga taman bahan jenis harga pembuatan taman per meter persegi. Ini sudah ada semua, tinggal kita masukkan per meter 150 ya, berarti di sini bisa ketahuan 150. Tinggal dijumlah aja total berapa, bisa ini tadi. Tapi kalian perbaiki lagi tadi, benerin ini kan biar mudah. Nah ini dari sini udah. Nah sekarang tinggal kita apalagi yang belum. Sini kan menghitung biaya bangunan ya, fisik. Nah sekarang tinggal urusin di masalah investasi yang lain. Menghitung biaya investasi fisik, mesin, kendaraan, meja, kursi, dan lain-lain. Oh, berarti ini kita bisa perdetil satu-satu. Ada di situ apa aja, misalnya. Di sini kita coba lihat. Misalnya per area aja, per area. Misalnya ruangan 1, ruang direktur, apa aja. Ada ruang berapa, ada, dan seterusnya sampai harganya berapa. Termasuk toilet ya. Toilet juga nanti kalau harga tempat duduk toiletnya kalau duduk berapa. Terus nanti ada keramik dan sebagainya dimasukin. Berapa biayanya. Kalau cari harga lihat per meternya. Nah, atau sebenarnya biaya bangunannya sudah termasuk di sini nih. Di sini ada bangunan kantor ini udah termasuk. Nyari yang per 3 juta. Nah, tinggal masalah kursi, meja dan lain-lain itu kita masukin nilai investasi. Nilai investasi mesin misalnya. Mesin apa aja? Praret, mesin 1, mesin 2, mesin 3 sampai berapa rupiah harganya? Yang sebenarnya sudah ada pada saat di kolom pada saat menghitung jumlah SK ya, menghitung jumlah SK, menghitung luas gudang, menghitung ini. Nah, ini kan mengukur aplikasi berapa, harga berapa. Nah, ini nih harga pabrikasinya, alat ukurnya apa, ini kan udah ada nilainya berapa rupiah. Tinggal digabung aja, pindahin ke situ. Makanya kalian kalau bikin itu harus sedetil mungkin ya. Ini nih berapa meter, selain berapa meter juga rupiah harga alatnya berapa. Bisa kelihatan, tinggal dimasukin terus sampai kita mendapatkan nilai total investasi. Di sini kan kita lihat bahwa investasi di sini selain tadi bahan bangunan sudah, menghitung biaya investasi fisik, mesin, kendaraan, termasuk kendaraan. Tambah kendaraannya apa aja yang dipunya, ada truk, ada apa, nanti dirinci berapa, termasuk meja, kursi dan lain-lain. Semua yang bentuk investasi dimasukkan. Nah, ini menghitung biaya bangunan. Nah, kamu tinggal masukin di Excel aja. Tapi dasarnya harus dari sini ya, gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan nggak? Jangan lupa absen.
Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira setelah saya menjelaskan terkait dengan bagaimana caranya menghitung investasi tanah, bangunan, dan fisik semua. Nanti masukin ke tabel total biaya investasi berapa miliar, baru kita bisa tahu. Oke, ada pertanyaan? Saya harap. Oh, silahkan. Mm-mm. Bisa, cuman kamu tuh nggak bisa di perkiraan. Kalau bisa ya, harus ada referensinya. Dari mana? Referensinya dasarnya dari mana? Ada berita si A, si B beli sekian, itu bisa. Jangan sampai ngarang perkiraan sekian pas namanya merencanakan sebuah pabrik, kan harus ada. Jangan sampai pada saat kita nilai itu ternyata lebih, oh perkiranya meleset gitu. Lebih baik kita dilebihin dibanding kita kurang ya. Sebaiknya sih kamu cari referensinya dari, entah itu dari buku, ada standar, ada asosiasi, atau dari berita, atau dari, kalau kalau gampangnya sih kalian lihat di ini aja, pakai Google Net aja, googling aja. Kira harga meja kursi berapa sih, tinggal searching. Harga mesin sekian, atau tadi harga nilai tanah di daerah ini kan pasti beda-beda ya. Nah, memang perlu ada semacam survei kira-kira. Tapi kalau untuk ngarang kan bisa melalui mudah surveinya ya, tinggal searching aja di internet. Yang kamu maksud tuh kira-kira perkiraan nilai barang atau nilai tanah atau nilai bangunan? Oh, ya, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Bisa, Dep, bisa, Dep. Kita punya acuan, misalnya acuan standar dari konsultan apa gitu. Kalau perlu disebutkan standar acuan dari PT ini, misal, boleh. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Halo? Sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.